Pak Erlangga, yakinkah mau berkoalisi sama Demokrat? Rugi loh kalian. Dampaknya AHY gigit jari, buang jauh-jauh Pak. Ya, secara normatif tentu silaturahmi mereka ya, bertemu untuk masalah-masalah kebangsaan itu penting, tapi yang ditunggu adalah persoalan dari sisi politik ya. Nah, yang menarik saya kira adalah Pak Erlangga ini sebetulnya kan sudah ada di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ya. Nah, Pak Erlangga atau Golkar ini sebetulnya sudah punya calon presiden, yaitu Erlangga sendiri. Ya, Golkar itu partai yang terbilang besar di Republik Indonesia ini. Eksis sejak era Orde Baru sampai hari ini dengan tingkat elektabilitas yang cukup baik setiap kali pemilu digelar. Ya, setidaknya posisi tiga besar selalu di tangan. Meskipun selama 20 tahun terakhir, Golkar gagal memenangkan persaingan dengan meloloskan kadernya sebagai Presiden RI. Kini, menatap Pilpres 2024, partai dengan Ketua Umum Erlangga Hartarto itu sedang berhitung apakah akan maju sendiri sekaligus mencoba bertarung untuk memperebutkan posisi sebagai Capres 2024 atau sedikit merelakan posisi dengan hanya menerima jabatan sebagai Cawapres lalu berkoalisi dengan PDIP misalnya. Langkah pertama mungkin bisa ditempuh dengan segala konsekuensi, termasuk belum akan menang karena elektabilitas sang ketua umum masih terbilang rendah. Apalagi kalau Golkar nantinya ini Golkar join dengan Partai Demokrat. Bagi saya langkah itu akan menjadi blunder politik cukup parah. Kerugian para bohir yang berada di kubu Golkar akan cukup besar karena Demokrat dikenal pelit dalam mengongkosi pertarungan sekelas Pilpres sekalipun, tapi berharap ketua umum jagoannya bisa mendapatkan posisi cawapres. Lah, kok enak? Opsi kedua rasanya yang paling mungkin dengan mengajukan Erlangga sebagai cawapres PDIP. Itu kalau Megawati Soekarno Putri setuju loh. Dengan pertimbangan kemampuan logistik dan kader Golkar yang setidaknya lebih baik daripada P3, PAN, apalagi PSI. Nah, wacana duet Ganjar Erlangga ya mungkin akan berbenturan dengan wacana duet Ganjar Sandiaga. Kalau beneran mantan Cawapres 2019 asal Gerindra itu beneran join dengan P3 usai menyatakan keluar dari Gerindra. Sandiaga yang mengaku menghabiskan 1 triliun untuk ongkos politik di Pilpres 2019 itu meskipun akhirnya memble alias kalah karena berada di kubu yang salah. Ya kini mungkin siap bertarung habis-habisan untuk memberi kardusan lebih demi merasakan nikmatnya duduk sebagai RI2. Kembali kita ke Erlangga dan Golkarnya. Saya masih melihat kerugian besar kalau Golkar sampai nekat berkoalisi dengan Demokrat. Pokoknya biarkan saja Demokrat sekali lagi berperan di luar pemerintah dengan tetap bertarung bersama koalisi perubahan. Terus nanti kalau kalah akan menjadi oposisi setidaknya selama 5 tahun lagi. Lumayan kan? Nantinya pidato AHY akan semakin terasa bualannya karena mencoba mengkritisi pemerintah, tapi berbekal data yang seadanya, plus penilaian yang berlebihan bahwa masa SBY selalu lebih baik daripada masa presiden siapapun yang berkuasa setelah SBY selesai menjabat. Ayolah Pak Erlangga, sebelum 5 tahun ini bersama Jokowi, masa Bapak nggak bisa tuh menilai betapa ruginya kalau sampai berkoalisi dengan klan Cikias, iya kan?